Halo Sunny Friends, kembali lagi di tutorial Sunny Day. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat website menggunakan web builder Sunny Day. Sekarang, kalau Anda ingin memulai bisnis, hal yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana cara orang tahu bisnis Anda itu ada. Di era digital yang berkembang pesat saat ini, kalau Anda ingin memulai bisnis, kesan pertama itu penting banget. Kalau Anda ingin bisnis Anda terlihat profesional dan dipercaya semua kalangan, maka Anda harus menyusun semua informasi produk ke dalam suatu halaman yang tersusun rapi dan jelas, dan memudahkan calon pelanggan untuk membeli produk Anda. Nah, coba bayangin, semisal Anda punya bisnis di bidang spa and beauty, atau klinik, atau buka jasa les, atau punya usaha catering. Anda saat ini punya Instagram sebagai media sosial. Kontennya udah bagus, tapi orang-orang kesulitan buat tahu berapa sih harganya, gimana sih cara pesennya. Nah, maka dari itu Anda memerlukan landing page. Nah, setelah itu orang-orang jadi bingung, gimana sih cara pesennya? Alhasil, tinggal satu langkah lagi untuk closing, tapi mereka jadi nggak mau beli produk Anda. Maka dari itu, Anda memerlukan landing page. Website landing page adalah suatu website khusus yang digunakan untuk tujuan tertentu. Biasanya digunakan pelanggan untuk melakukan sebuah aksi, seperti membooking layanan, membeli produk, mendaftarkan event, mengisi form, dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya, bukannya bikin website itu ribet ya? Harus bisa ngoding, harus bisa desain. Kalau nggak bisa itu semua, harus bayar developer buat bayar. Jadi mahal sama ribet. Tenang aja, di Sunny Day Anda bisa melakukan semua itu tanpa perlu ribet, tanpa perlu coding, tinggal drag and drop dan upload foto, lalu masukkan informasi produk Anda, selesai. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat website landing page menggunakan web builder Sunny Day. Yuk kita buat bareng-bareng. Oke, di sini ada sebuah contoh website yang telah saya buat sebelumnya. Kita akan coba membuat website seperti ini. Nah, sebelum Anda memulai membuat, saya akan menjelaskan beberapa struktur utama dalam sebuah website landing page. Nah, di bagian atas, nah di sini ada muncul pop-up ya otomatis. Nah, bagian ini muncul ketika kita klik button lihat promo atau tombol lihat promo. Nah, di sini Anda bisa menambahkan form. Nah, bagaimana cara membuat form? Itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, pertama-tama di sini ada bagian header. Nah, header itu biasanya berisi logo bisnis Anda, lalu ada menu navigasi menu. Contohnya ada menu home, ada menu about, contact, service. Nah, di sini juga ada button. Lalu selanjutnya di sini ada bagian hero bar. Nah, hero bar ini biasanya untuk meng-highlight bisnis Anda. Nah, selanjutnya di sini ada section, biasanya tuh dibagi menjadi section about kami atau tentang kami ya. Di sini ada foto. Nah, di sini ada tulisan-tulisan. Bisa kita lihat di sini berarti ada dua buah kolom. Nah, maksudnya apa sih kok ada dua buah kolom? Oke, kita akan mengenal elemen-elemen dalam website. Oke, kita akan mengenal elemen dalam website. Biasanya dalam sebuah website itu terdiri dari section. Section itu adalah part-part gitu atau kontainer biasanya istilahnya kontainer. Kontainer itu ibaratkan sebuah kardus. Nah, nanti di dalam kardus itu ada berisi barang-barang tertentu. Nah, di sini di section ini biasanya terdiri dalam satu baris atau misalkan ada dua baris. Nah, baris itu adalah halaman yang vertikal atas ke bawah ya. Nah, kemudian di dalam suatu baris ada yang disebut dengan kolom. Di sini nih ada kolom. Kolom itu biasanya yang ke samping atau horizontal ya. Ada kolom pertama, ada kolom kedua. Lalu nanti di dalam kolom lagi akan diisikan add elemen. Elemennya apa saja sih? Elemennya bisa berupa tulisan, gambar, video, slide, dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini contoh misalkan section yang terdiri dari 3 halaman. Nah, biasanya section ini berisikan galeri foto atau enggak testimoni pelanggan seperti itu, menyesuaikan
website yang ingin Anda buat. Nah, lalu masuk ke fitur site di sini ya. Lalu Anda pilih website. Di sini ada contoh-contoh website yang telah dibuat. Jika Anda ingin membuat website, lalu bisa klik new website. Karena kita akan membuat website dari awal, maka kita bisa mengetikkan di sini ada from blank, lalu namanya. Misalkan Aura Spa and Beauty. Saya akan membuat website tentang klinik kecantikan Spa and Beauty. Lalu klik create. Nah, di sini ada from templates. Di video sebelumnya sudah dijelaskan kalau kita membuat dari template, sudah tersedia template-template yang ribuan dan beberapa kategori ya. Anda bisa cek sendiri. Lalu kita akan create. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita sudah punya website bernama Aura Spa and Beauty. Maka kita memerlukan halaman baru. Di sini Anda bisa bikin kali kali halaman bernama home, misalkan beranda, lalu petnya juga home. Nah, pet itu apa sih? Pet itu adalah eh, jika di sebuah website, pet itu digunakan untuk menuju halaman tertentu, misalkan home, service, nanti ada kontak, ada about us, seperti itu. Kita create new page. Nah, di sini ada dua pilihan, ada use existing dan create from blank, karena kita membuat dari awal. Jadi kita create from blank, kita pencet. Nah, ini adalah halaman pertama yang akan muncul di bagian tengah ini, area penulis dengan kanvas. Di sini adalah tempat Anda berkreasi, lalu di bagian kiri ada sidebar. Nah, di sini ada elemen, ada terdiri dari section, row, elemen, ya, ada pre-built section. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Ada social media icon, countdown timer, image. Oke. Lalu di bagian sini ada tools untuk melihat tampilannya desktop mode atau mobile mode. Nah, lalu di sini ada halaman preview nih yang gambar mata ini, preview atau bisa di-save juga. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan auto save on. Jadi, apapun yang sudah dibuat langsung tersimpan secara otomatis. Nah, di sebelah kanan ada properties panel gitu ya. Oke, kita langsung buat saja. Pertama klik section. Anda bisa pilih full width, wide. Ini adalah ukurannya. Kita akan membuat full width dulu. Lalu kita akan menambahkan add element. Kita membuat headline dulu. Headline. Di sini udah ada. Tarik. Drag and drop. Oh, sorry. Sebelumnya Anda menambahkan baris dulu. Lalu akan ada satu kolom. Kita akan membuat tampilan ini ya di tengah. Lalu add element. Kita akan menambahkan headline di sini. Lalu ada sub headline. Nah, selanjutnya ada button. Misalkan buttonnya ini dulu. Kita taruh. Nah, ini button ya. Nah, buttonnya nih lebar. Gimana? Lihat, di sini ada panel. Di bagian panel kita ke style. Bisa kita atur fluid. Dia akan mengikuti tulisannya gitu. Buttonnya misalkan booking sekarang. Oke. Di bagian teks kita tulis booking sekarang. Booking sekarang. Oke. Nah, ini masih nempel kan? Kayak nggak enak gitu dilihatnya. Nah, Anda bisa mengatur ada yang namanya margin and padding di bagian style. Nah, apa itu margin and padding? Kita lihat di sini. Nah, oke, di sini ada namanya margin and padding ya. Nah, jika kita klik padding, kita kasih 100. Nah, yang terjadi adalah halaman buttonnya ini tulisannya akan ke bawah. Jadi untuk mengatur isi di dalam kontainernya gitu. Posisinya jadinya lebar. Nah, kita kan ingin mengatur ini ada jedanya. Berarti kita akan menggunakan margin. Nah, margin itu biasanya untuk mengatur posisi luar kontainer gitu atau posisi luar button ya di sini.
Misalkan kita kasih 20, nah lihat ada jedanya sekarang 20. Nah, kita pakai satuannya pixel kayak gitu. Oke. Nah, supaya bagus, kita bisa mengatur pertama untuk melihat lebih jelasnya. Nah, di sini kita atur warna abu-abu, oke. Bisa dilihat posisi awalnya seperti ini. Lalu kita akan membuat bagian sini menjadi lebar menggunakan fitur padding. Misalkan paddingnya saya kasih 140 pixel. Nah, ini salah ya. Berarti kalau salah, nah ada menu undo. Oke. Lalu kita ke bagian section, kita klik. Nah, di sini ada tulisannya section yang bagian hijau ini. Kalau Anda ingin mengatur padding, berarti Anda klik dulu, lalu kita kasih 140 misal. Enter. Nah, lalu yang di bagian bawah ya ada margin atas dan padding atas dan padding bawah 140. Nah, klik. Nah, lihat sekarang halamannya sudah lebar. Oke, sekarang kita mau memasukkan gambar di belakangnya ya. Biar seperti ini ada gambar. Kita bisa klik di sini, tambahkan image. Nah, jika belum ada gambarnya, Anda bisa upload dari file yang telah Anda siapkan. Di sini saya sudah punya bagian hero. Ya, kita klik sampai ada tanda checklist, lalu insert. Boom, sekarang Anda sudah punya gambar. Tapi bisa dilihat ya, di sini tulisannya masih tidak begitu kelihatan. Nah, kita bisa mengakalinya dengan membuatkan backgroundnya kita ganti hitam. Lalu di sini ada fitur background image opacity atau transparan. Nah, bisa light white atau half atau UV. Nah, lalu gelap ya, kita kasih light white aja. Nah, tulisannya kita bisa ganti dulu. Oke, tulisannya sudah diganti. Lalu kita ingin ubah menjadi warnanya putih supaya kelihatan. Nah, udah mulai kelihatan ya. Lalu di sini juga kita ubah menjadi warna putih. Oke, kita isikan. Nah, kita ganti jadi putih. Ya, udah. Nah, ini untuk posisinya kita atur marginnya sekitar 5 mungkin atau 10 ya. Sudah cukup. Oke, nah di sini masih kurang kelihatan tulisannya, berarti kita akan buat bagian flag-nya jadi, nah ya seperti ini ya, sekarang udah jelas. Misalkan bagian booking sekarangnya, batanya yang kita ganti warnanya nih. Nah, di sini ada bagian color, tulisan color. Kita ganti menjadi warna background-nya, kita ganti warna merah, ya. Lalu color-nya kita ganti jadi putih. Nah, ini masih ada biru-biru bagian pinggirnya nih. Kita bisa menggantinya di bagian sini. Image, nah di sini ada border color, kita transparan. Nah, sekarang sudah tidak ada ya. Cukup. Oke, kita sudah berhasil membuat bagian hero bar. Selanjutnya kita akan membuat section baru. Kita klik tambah. Nah, di sini kita bikin full width. Nah, lalu di sini kita akan membuat bagian header nih, bagian header di atas seperti ini, ada logonya. Nah, di dalam header kita akan menambahkan baris. Jangan lupa kan tadi dari 2 kolom ya, karena kolomnya ada kolom. Nah, di sini add element. Kita cari navigasi menu. Lalu kita drag and drop, lepas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan elemen button. Nah, buttonnya bisa Anda drag and drop ke sini, tapi jika Anda ingin copy paste juga bisa nih. Jadi kita akan coba copy paste dari sini, kita klik booking sekarang. Ada fitur duplicate. Jika di duplicate, hasilnya akan menjadi 2 seperti ini. Lalu di sini ada bagian drag, Anda tinggal klik, lalu kita taruh di posisi yang diinginkan. Di sini misalkan pas. Nah, Anda sudah punya fitur booking sekarang. Lalu di kolom sini, nah di bagian tengah sini Anda bisa mengatur posisinya nih, ditaruh di pojokan. Nah,
kita akan mencoba melihat navigasi menu, itu maksudnya apa sih? Nah, di sini ada menu-menu item. Jika Anda ingin menambahkan item, misalkan ada item baru gitu ya, kita klik add item, new menu, kan kita kasih nama service. Nah, lalu klik submit. Nah, lihat di sini sudah ada menu baru. Nah, di bagian about itu ada submenu tim. Nah, gimana sih cara membuatnya? Lihat, di sini ada bagian yang menjorok sedikit ya di bagian tim. Anda bisa mengeluarkannya dengan cara nah, ya seperti ini. Nah, sudah keluar bagian timnya. Jadi di drag and drop aja. Kalau ingin menambahkan berarti tinggal ke menu tertentu. Misalkan di bagian about, tahan, posisi menjorok. Nah, lalu dia di bawah. Untuk sementara kita biarkan saja dulu. Oke, di menu ini juga ada logo menu ya. Logo menu di sini kita akan menambahkan logonya. Anda siapkan dulu logonya. Saya sudah punya logonya di sini. Hmm, nah, ini ya, insert. Nah, sini sudah ada logonya. Nah, logonya masih tidak bagus. Nah, di sini Anda bisa mengatur ketinggian dan lebarnya ya menggunakan fitur width dan height, yaitu tinggi, width itu lebar. Oke. Karena saya tidak mau ada tulisan business name-nya, kita bisa matikan saja di sini. Matikan. Klik. Nah, ya, udah cukup. Oke. Selanjutnya, nah ini posisinya di bawah nih. Anda bisa mengatur halamannya menjadi di atas menggunakan fitur move up ya. Ini ada panah ke atas kali. Nah, sip. Lihat, sekarang bagian headernya sudah di atas. Oke, kita sudah berhasil membuat header dan bagian hero bar. Selanjutnya, kita akan membuat section about us. Di sini kita klik section, full width, samain, taruh bawah, drag and drop, lepas. Nah, di bagian add row, di sini ada dua buah kolom. Kolom pertama berisi gambar, kolom kedua berisi tulisan, dan ada tombolnya. Oke. Add row, kita pilih dua kolom, masukkan ke dalam section ini. Ada section, ada dua kolom, di bagian elemen, kita cari image untuk menambahkan gambar, drag and drop, taruh, lepas, selesai. Tambah elemen headline ya. Kita butuh headline, kita langsung taruh aja. Ada headline, di sini ada subheadline di atasnya. Oke, selanjutnya ada bagian paragraf. Nah, ini template-nya. Nah, di bagian sini Anda tinggal memasukkan tentang kami. Oke. Nah, di bagian headline-nya kita kasih. Nah, bagian tradisional. Lalu kita ganti color di sini jadi merah. Nah, ini kalau kayak gini semuanya terubah. Kalau ingin posisi tertentu, kita bisa langsung blok saja kalimat yang ingin diwarnai. Lalu kita kasih warna merah. Oke, lihat. Ini. Oke. Nah, ini masih menempel ya. Kita atur ini menjadi posisinya, kita atur rata kiri ke bagian style, lalu text align. Lalu ini juga text align sebelah kiri, diklik, lalu klik lagi. Nah, ini sudah semua. Lalu selanjutnya kita coba masukin gambar, bebas gambarnya. Kita ke bagian general, lihat di sini, jika Anda klik image, maka panelnya akan berubah jadi image juga. Nah, di sini kita tambah image, klik. Nah, ya, sekarang Anda sudah punya gambar image. Nah, di bagian image, Anda juga bisa mengatur nih posisinya, bisa dibikin transparan ya, atau kayak gimana di sini di opacity-nya. Atau image radius, misalkan jadi lingkaran gitu, atau jadi round. Nah, dia bisa jadi round. Nah, colornya pun bisa diganti full color atau black and white. Nah, ini jadi putih hitam. Sementara kita warnai dulu. Untuk posisi image-nya, jika gambar yang Anda miliki itu kecil, ya,
Anda bisa mengaturnya di bagian sini, ke general. Nah, di size di sini, ini auto berarti sesuai dengan format fotonya PNG-nya. Jika Anda ingin membuatnya menjadi lebih besar, Anda bisa mengaturnya menjadi persen atau pakai pixel gitu ya. Kan kita ganti jadi 120. Nah, ini ya, nggak kelihatan. 200. Nah, ini juga misalkan kita ganti width-nya lebarnya ya. Berarti kita ganti jadi 200. Nah, height-nya jadi 200. Karena sudah cukup, kita ganti aja, kita samain. Nah, oke, cukup. Nah, ini posisinya ingin kita taruh atas nih, bagian sini pindah ke atas. Caranya gimana? Di bagian style, Anda klik bagian padding. Oke, sorry. Nah, untuk posisinya biar ke atas, berarti kita atur bagian posisi marginnya ya. Oh, di sini berarti. Kasih padding 40. Coba-coba. Oke, udah terlalu jauh ya. Segini cukup. Oke. Di sini juga kita bisa atur bagian posisi marginnya nih. Oke, 60. Cukup. Kita lihat. Oke, ada jeda sedikit berarti hmm, paddingnya kita atur. Oke, ya cukup. Nah, selanjutnya jika sudah kita ingin menambahkan button-buttonnya tinggal kita clone aja. Nah, lalu kita drag and drop. Ingat sampai ada bagian oranye, lalu kita klik bagian panah drag, lalu lepas. Ya, sekarang Anda sudah punya buttonnya. Nah, di bagian button ini Anda juga bisa memberikan efek animasi. Contohnya ada animasi up atau animasinya ke bawah. Bebas ya. Nah, lalu di bagian booking di sini juga bisa kita kasih nih, misalkan efek ke kiri gitu. Ini juga ada efek ke kanan. Nah, iya. Jadi lebih interaktif. Tulisannya pun juga bisa ya. Kita klik paragraf, kita up, atau in ke bawah. Nah, ini juga upload. Ini juga. Nah, oke. Selanjutnya, kita ingin membuat tentang kami itu biasanya memuat icon-icon sosial media gitu. Kita ingin menambahkan sosial media kita. Kita pilih yang ini, dark, kita taruh bawah. Nah, di sini Anda bisa memberikan halaman Facebook, sosial media Anda seperti Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, kalau jika ada yang ingin dibuang, kita klik icon buang saja. Kita tidak perlu link in ya untuk sementara. Kita klik delete. Nah, lalu langsung ter-delete. Nah, gimana cara menambahkannya? Misalkan Anda punya akun Instagram. Di sini ada klik edit. Nah, di sini Anda tambahkan Instagram Anda gitu ya. Linknya di sini deh. Nah, oke, berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan membuat section selanjutnya. Kita klik add, kita klik fluid di bawah, tahan. Nah, biasanya di bagian sini setelah bagian about us itu ada bagian galeri kami. Oke, kita klik kolom, misalkan mau langsung berisi foto-foto, kita sementara melulu satu kolom. Nah, di bagian elemen ada preview section nih. Nah, preview section ini adalah template-template yang diberikan sudah tersedia di Sunnyday dan bisa Anda pakai. Misalkan kita cari galeri. Oke, galeri berarti di nah, di image slider ya, contohnya untuk melihat galeri di sini ada contoh-contohnya. Oke, di sini ada contohnya. Lalu kita drag and drop, lepas. Oke,
Nah, di sini Anda bisa memberikan judul galeri kami. Berarti di bagian section ini kita kasih headline, elemen, headline, lalu berbentuk. Nah, ya, di sini kita kasih nama galeri kami. Ya, cukup. Nah, Anda sudah punya galeri kami. Atau misalkan mau di dalam sini nih. Berarti kita kasih headline-nya, kita pindah aja. Masukin ke sini. Nih. Nah, ini juga bisa di dalam ya. Tulisannya kan udah kelihatan. Kita ganti menjadi warna putih. Oke, atau misalkan kita ingin font size-nya dirubah menjadi lebih besar. Kita klik di sini, kita beri 10. Cukup ya. Oke, nah di bagian sini ada slide-slide yang bisa Anda custom juga nih. Nah, ini isi-isinya, misalkan kita ingin menambahkan slide baru. Nah, kita bisa isi di sini, klik menu icon. Lalu di sini ada image. Nah, ini mau kasih gambar foto tempatnya. Ini dia. Tunggu sebentar. Nah, sudah ada ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan membuat section testimoni gitu. Setelah orang tahu isi galerinya, layanannya, kita akan membuat testimoni pelanggan. Kita ke private section, lalu kita membuat testimoni. Nah, contohnya saya menggunakan template yang ini aja. Kita coba. Tahan, taruh. Nah, udah. Sekarang Anda sudah punya testimoni. Misalkan tidak perlu untuk tulisan ini bisa di delete, lalu di bagian sini kita edit jadi testimoni pelanggan. Sorry. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan menu testimoni ya menggunakan private section, lalu di sini cari testimonial, kita klik, drag, and drop, tarik, tarik tempel. Nah, sudah ada. Di sini kita ingin hapus, kita ganti jadi testimoni pelanggan. Oke. Nah, ini berarti bisa di subheadline-nya kita hapus saja. Oke. Nah, di sini Anda bisa langsung mengedit tulisannya gitu. Nah, ini juga tombolnya misalkan kita tidak perlu ya, mau kita samakan dari kita hapus saja. Lalu kita klik di sini, kita clone, lalu kita drag and drop. Nah, dari sini bagian bikin sekarangnya kita ganti jadi lihat selengkapnya. Oke, kasih nama dan lihat selengkapnya juga kita samakan. Ini biar fungsinya nanti beda gitu ya, tidak bertabrakan. Misalkan kita kasih animasi lagi. Oke, sudah cukup. Nah, ini saya akan coba edit. Yap, ini kita kasih nama. Oke, kita edit lagi. Oke. Ya, ini untuk contoh. Ya, untuk foto-fotonya juga bisa Anda ganti, tinggal di sini. Lalu bisa dipakai foto pelanggan Anda dan sebagainya.
Selesai. Oke, di sini kita sudah punya testimoni pelanggan yang sudah diedit menggunakan template. Selanjutnya, setelah membuat template, kita bisa membuat section baru bernama frequently asked question atau pertanyaan yang sering muncul. Kita ke pre-build section lagi, lalu kita buat namanya non frequently asked question. Nah, di sini kita pakai template, misalkan warnanya yang ini. Oke. Nah, ini warnanya kan gelap ya, bisa kita ganti background-nya, menyesuaikan website. Misalkan jadi pink gitu ya, cukup sepertinya. Kalau jadi warna ungu, ya bebas. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bagian service nih, jika Anda ingin membuat halaman baru gitu ya, Anda bisa back. Kita coba buat halaman baru. Ingin layanan Anda lebih detail lagi gitu, misalkan kita ingin membuat page baru tentang layanan atau service. Kita add new page di sini, kita bikin namanya service, atau kalau bahasa Indonesia layanan. Lalu page-nya juga layanan. Create. Tunggu beberapa saat. Oke, kita akan create from blank. Nah, kalau seperti ini tampilannya kita ingin membuat di custom-nya sama gitu ya dengan home sebelumnya. Berarti kita bisa, nah di page di sini kalau kita pencet panah, ya ada menu home, kita langsung balik ke menu home, tunggu beberapa saat. Nah, misalkan kita ingin mengcustom gitu, mengcopy custom bagian hero bar-nya itu diganti. Nah, di sini ada yang namanya save, fitur save. Misalkan kita ganti section template, kita jadi hero section, gitu ya. Kita save. Nah, lalu di bagian atas ini juga kita akan membuat yang namanya posisinya tidak berubah-ubah gitu. Nah, biar nggak bikin berkali-kali, misalkan, selanjutnya kita akan membuat menu layanan ya, kita back. Oke, misalkan di menu home tadi kita ingin membuat menu khusus gitu, menu layanan. Nanti isinya tentang layanan yang disediakan. Kita buat page yang namanya layanan, pet-nya juga layanan, create new page. Oke, Anda bisa, di sini ada use existing atau create from blank. Jika kita klik yang ini, lalu kita pilih, nah existing itu adalah dari menu yang sebelumnya. Misalkan kita sudah buat website yang tadi, menu home, kita ingin copy paste nih, kita bisa klik import. Nah, oke, di menu layanan kita punya hal yang serupa, tapi kita ingin ini kita ganti nanti. Kita hapus. Nah, yang tidak perlu hapus. Atau misalkan galerinya tetap ada gitu ya. Biarkan saja. Nah, sebelum ini kita membuat bagian layanan di sini. Kita buat add row. Lalu layanan ini dari beberapa produk Anda gitu misalkan tipe-tipenya. Di sini bisa ada elemen. Kita akan menambahkan ada image ya. Kita buat image. Lalu kita klik headline.
Kita buat satu dulu. Oke, misalkan namanya, oke, misalnya terlalu besar, kita kecilin 25, ya. Lalu di bawahnya nanti kita akan tambahkan keterangan. Kita kasih gambar dulu. Fashion and skincare. Nah, jika Anda tidak punya gambar yang ingin Anda tampilkan, Anda bisa mencarinya di website bernama Pixel. Di sini menyediakan stok foto gratis ya, bisa Anda pakai. Misalnya kita cari facial and skincare. Nah, cari gambarnya, cocok. Nah, misalkan ini, kita klik fotonya, lalu kita download dulu. Nah, oke. Anda bisa memasukkannya langsung ke sini. Kita klik upload, klik di download tadi, foto yang barusan, klik, bisa. Jadi kita tunggu beberapa saat, sudah ada. Oke, insert media. Nah, ini fotonya kan terlalu lebar ya, pengen kecilin, gimana caranya? Nah, di sini height-nya tinggi, berarti kita buat jadi 100%. Ya, sudah cukup. Nah, fotonya seperti ini. Kita ganti jadi rongga atau bulat, ya, bisa juga. Lalu Anda ingin custom biar sama semua posisinya, sementara kita akan melakukan cloning ya, bisa. Kolom ini, berarti kita klik di sini nih, yang tombol ungu. Nah, di sini first column, lalu kita pilih clone. Mungkin kita ingin menduplikasi. Nah, ya, sudah ada, lalu lagi duplikasi lagi. Oke, nah ini misalkan tidak jadi, itu bisa dilihat aja. Nah, lalu di sini Anda bisa custom gambarnya sama ini aja. Di general, kita pilih image. Misalkan ada gambar ini. Tunggu beberapa saat. Oke. Ya, nah ini juga tinggal kita samakan. Misalkan di sini ada message. Nah, di sini ada apa? Contohnya bebas. Menu upload. Oke, kita insert media. Tunggu, ya sudah ada seperti itu. Oke, kita sudah menu layanan nih. Oh iya, lupa dimasukin headline. Ada bagian headline. Nah, silakan layanan. Kita kasih nama layanan kami. Oke, sudah. Nah, di bagian sini kita akan hapus. Kita ganti jadi menu layanan. Section layanan. Kita ganti jadi warna putih. Nah, oke, layanan. Nah, jika misalkan Anda ingin beda gitu namanya. Kita mau kasih video, misalkan bisa nggak sih? Nah, oke, nah kita seperti video, tapi videonya kurang lebar nih. Anda bisa mengganti videonya menjadi video. Nah, ya. Atau
sudah cukup, lalu kita kasih backgroundnya juga like ya. Nah, oke. Ada seperti yang bisa kita lihat di sini. Oke, sekarang Anda sudah punya tampilan layanan yang background belakangnya adalah berupa video. Nah, ini juga ada layanan ini. Seperti itu. Oke, kita back. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke menu home. Oke, di menu home akan kembali. Sudah punya testimoni pelanggan, lalu di bagian personalized question kita bisa edit. Kita hapus. Bagian sini kalau kita kembali. Nah, oke, di bagian frequently asked question, misalkan kita ingin gambarnya kita ganti menjadi warna biru hitam. Oke, lalu di sini ada question. Anda ingin edit questionnya bagaimana? Nah, kita lihat list item pertama. Di sini kita bisa langsung edit. Kita hapus pertanyaan yang sering muncul. Ya, misalkan pertanyaannya seperti ini ya. Misalkan, oke, pertanyaan seperti ini contohnya. Apakah harus booking dulu atau bisa walk in? Gitu. Di sini kita bisa jawab apa gitu ya. Dua. Nah, lalu kita jawab seperti ini. Oke, 900 perempuan. Kita ke bagian copy. Oke. Nah, misalkan pertanyaan tadi ingin kita hapus, kita klik delete. Nah, jadi ya, yang setelah question kita hapus. Misalkan kita copy aja di sini. Clone. Lalu kita pindah. Nah, ya, seperti itu. Nah, untuk posisinya, menitnya bisa kita atur. Jadi, oke. Selanjutnya kita sudah mengedit dengan reference question menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat elemen terakhir, footer gitu ya. Karena halaman footernya kita coba dari template aja. Taruh sini. Nah, oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, sorry, 5 kolom. Nah, kita ingin kolomnya misalkan cuma 2, berarti kita bisa hapus aja di sini. Delete, klik bagian kolomnya delete, lagi, satu lagi, kita delete. Nah, ini untuk posisinya bisa kita atur ya, mau ke kanan atau di tengah gitu contohnya. Lalu di sininya kita ganti, misalkan home. Nah, di sini ada tadi kita bikin namanya tentang kami. Lalu kita bikin di bagian kedua ada galeri. Lalu ada testimoni. Oke. Lalu di bawah testimoni ada frequently asked question atau facts. Nah, ini tidak perlu, berarti kita hapus. Delete, delete, delete. Nah, lalu di sini misalkan ada menu layanan khusus. Nah, layanan yang di highlight itu misalkan facial and skincare. Oke, setelah diedit,
Nah, ini kita sudah berhasil membuat keseluruhan halaman dari website landing page ya. Mulai dari header, ada hero section, about us, tentang kami, galeri, testimoni pelanggan, frequently asked question, lalu terakhir ada bagian footer. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba eh, membuat pop-up. Nah, di sini ya pop-up contohnya. Ini kita ganti jadi ambil promo. Nah, oke, ambil promo. Oh, sekarang kita ganti jadi lihat promo. Nah, ini di bagian teks kita akan menuju ke slide. Oh, sorry. Nah, oke. Di bagian lihat promo, kita di bagian general, kita scroll sampai ketemu button action, lalu link up, link to, kita isi di open pop-up ya. Nanti Anda bisa, misalkan mau kehubung ke website URL lain gitu, atau bisa download file, Anda bisa pilih. Kita pilih open pop-up. Nah, di sini ada bagian namanya pop-up setting. Di pop-up setting, Anda bisa menambah baris baru, lalu Anda bikin kolom. Di bagian kolom Anda bisa menambahkan headline. Ya, nanti headline-nya misalkan paket promo, paket diskon. Nah, ini misalkan Anda mau bikin form. Add elemen. Nah, klik form. Ya. Nah, jika Anda belum punya form, Anda bisa klik here. Tapi kalau sudah ada, contohnya, nah ya, ini contoh dari template-nya. Anda bisa melakukan edit di sini. Full name, lalu edit form. Oke, nanti disesuaikan ya. Nah, bisa. Ya, jangan lupa setelah Anda berhasil membuat, Anda melakukan save di sini. Oke, untuk melihat hasil previewnya, kita bisa klik di sini. Ya, nah sekarang kita sudah membuat satu halaman website landing page secara utuh ya. Nah, di sini promo diskon misalnya contoh. Yeay. Apa lagi ya? Oke, setelah kita berhasil membuat website, maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat form, cara menentukan booking ya, yang akan terhubung di platform Caniday lain, kita juga bisa buat. Lalu kita akan membuat di sini live chat seperti ini. Oke, untuk sementara cukup sekian videonya. Oke, sekarang Anda telah berhasil membuat website landing page yang mudah, tanpa ribet, drag and drop aja, lalu Anda tinggal input-input produk, masukkan informasi produk, dan membuat tombol CTA yang nantinya bisa terhubung terintegrasi langsung dengan menu layanan booking, live chat, dan lain sebagainya. Di contoh di sini ya. Nah, jika kita klik lihat promo akan terhubung di button pop-up setting. Lalu kita klik booking sekarang akan menuju aplikasi layanan booking gitu. Atau di sini ada live chat,
bisa terintegrasi langsung ya. Anda tinggal klik nama Anda, masukkan nomor handphone, lalu masukkan pertanyaan Anda seperti apa. Oke, ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara membuat itu semua? Kita akan kembali ke video selanjutnya. Terima kasih.